Wow, Masya Allah nih, ini rame banget di kafenya Leslar nih semalam. Ada Mai Soima bersama Koko juga bersama Lesti, Rizky Bilar, Abang L. Ada juga di sana Lesia sama Katian juga komplit hadir semua di sana ya. Dan ini juga rezeki nih buat para tamu-tamu ya. Akhirnya bisa ketemu sama para artis, wih, senang banget nih. Kebetulan juga ini ada sebuah foto di mana pemilik akun salah satu ibu ya yang mengidolakan Lesti, Rizky Bilar, Abang L bernama pemilik akun Gilang SK ini alhamdulillah bisa foto bareng sama Bang El. Perhatikan ekspresi Abang El ini seneng banget, senyum, humble banget ya, attitude-nya sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa didikan Lesti Rizky Bilar udah berhasil mendidik Abang El menjadi anak yang bersifat rendah hati dan humble kepada siapapun. Nah, kalau ngomongin soal sifat-sifat tersebut, ini kebetulan juga ada sebuah video penting nih buat teman-teman Halo, semua. Assalamualaikum Bunda. Bunda, tentunya kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi pribadi yang rendah hati, bukan? Lantas, bagaimana ya cara mengajarkan anak kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati? Oh, ranking 1. Hebat dong. Tapi boleh nggak aku tanya satu hal? Anakmu tahu nggak cara meminta maaf kalau dia melakukan kesalahan? Bisa jawab soal matematika itu bagus, tapi apa dia bisa nahan diri waktu lagi emosi? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Ini menarik sekali ya. Ada sebuah tips bagaimana kita bisa membiasakan anak kita sejak dini dengan sebuah sifat-sifat humble, rendah hati, berattitude yang baik seperti Abang El pastinya. Nanti kita akan bahas semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempat informasi, video reaksi dan video-video viral Indonesia. Dan seperti biasa kita masih fokus soal Lesti Kejora, Rizky Bilar, Abang El dan juga Baby Lesti ya. Ada sebuah topik menarik kali ini kawan, yaitu tentang sifat Abang El yang sudah berhasil dididik oleh orang tuanya Lesti Rizky Bilar dengan sebuah sifat yang baik ya, yaitu sifat humble kepada siapapun, rendah hati, berattitude yang baik. Nah, ini ternyata ada sebuah fakta mengejutkan, nanti saya akan tunjukin buat teman-teman. Tapi sebelumnya ada sebuah foto yang sangat menarik sekali berikut ini, di mana kok abang sih, Baby Lesia maksudnya ya, Baby Lesia bersama dengan Kak Tian, dan tentunya Baby Lesia tidak pernah lepas dari namanya Bandonya karena dia adalah Miss Bando ya. Miss Bandonya sekarang wih gemes banget ya. Oke, Bandonya sekarang warna putih matching dengan pakaiannya. Bersama dengan Kak Tian lagi selfie-selfie. Lalu ekspresi wajahnya nih Masya Allah gemes banget ya. Saya perbesar dulu nih, saya jadi pingin ngelihat agak-agak besar nih biar tambah gemes ngelihat wajah dari Baby Lesia. Oke, nah tuh senyumnya sayang. Semoga selalu sehat ya pokoknya untuk Baby Lesia, buat Abang El, buat Bunda Lesti, Papa Bilar juga. Terus ini juga ada sebuah video-video yang lain di mana semalam ini ramai banget di kafenya Lesti Rizky Bilar. Ada Mai Soima, ada Koko juga nih salah satunya ya. Salah satu videonya, dan kebetulan juga banyak pengunjung di sana kawan. Jadi rezeki nih buat para pengunjung-pengunjung. Alhamdulillah bisa ketemu dengan para artis-artis ternama di Indonesia dan bisa foto-foto kayak gitu ya. Makanya buat teman-teman nih rumahnya yang mungkin dekat dengan kafenya Leslar, langsung aja datang. Siapa tahu rezeki bisa langsung ketemu sama Lesti Rizky Bilar, Abang El, Baby Lesia juga, dan para artis yang lainnya ya kan. Oke, kita simak yang lain dulu ini juga nih. Ini. Nah, ini Bunda Lesti, Papa Bilar, para pengunjung juga hadir di sini. Wah, ada kaos tuh yang digantung di sana ya. Itu gratis atau gimana tuh kawan? Bisa jadi gratis ya. Oh, itu kaos waktu konsernya Bunda Lesti Kejora. Oke, nah terus simak lagi. Nah kalau ini yang tadi sudah ya. Nah kita fokus untuk membahas soal ini nih. Nih terima kasih banyak untuk Kafenya Leslar ya udah kasih info dan kesempatan buat wujudin keinginan Mami ketemu sama idolanya. Pemilik akun yang bernama Gilang SK ini alhamdulillah rezeki gitu ya bisa ketemu dengan Lesti Rizky Bilar, bahkan bisa foto bareng. Nah saya fokus sama ekspresi wajah Abang El ketika diajak
diajak foto ya. Bang El tuh tersenyum manis, humble kepada siapapun, rendah hati gitu kawan. Ini menandakan bahwa Lesti Rizky Bilar udah berhasil mendidik sang anak dengan sifat-sifat tersebut kawan. Lalu bagaimana sih caranya agar kita ini bisa mendidik sang anak ya sejak dini dengan sebuah sifat-sifat mulia seperti itu? Oke, ini salah satunya ada video dari salah satu pakar berikut ini, Halo, kawan. Assalamualaikum Bunda. Bunda, tentunya kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi pribadi yang rendah hati, bukan? Lantas, bagaimana ya cara mengajarkan anak kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati? Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama dan paling utama, pastinya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa perilaku anak adalah cerminan dari perilaku orang tuanya. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua harus bisa mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Bunda bisa mengajarkan anak Bunda untuk berbagi. Bunda bisa melibatkan anak Bunda dalam aktivitas membantu orang lain, mulai dari hal yang sederhana. Contohnya, Bunda bisa mulai mengajak anak Bunda untuk memisahkan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti buku, mainan, pakaian. Bisa menjelaskan kepada anak Bunda bahwa barang-barang yang sudah tidak terpakai tersebut bisa diberikan untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, agar melatih anak membantu orang lain dengan tulus, sebaiknya hindari kata yang mengiming-imingi anak untuk mendapatkan hadiah atau sesuatu jika mereka menolong seseorang. Selanjutnya adalah belajar Oke, selanjutnya kira-kira apa ya? Ini menarik nih, siapa tahu bisa dipraktikkan juga nanti ya sama kita para orang tua. Tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Oke, next kawan, yuk jangan lupa kalau perlu catat ya, biar bisa bermanfaat. sopan santun. Bunda, sopan santun merupakan salah satu perilaku rendah hati loh. Bunda bisa mengajarkan sopan santun kepada anak Bunda mulai dari mengenalkan hal-hal dasar, yaitu 4 kata ajaib. Yang pertama tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Dan yang terakhir bimbing anak untuk selalu berdoa. Bunda bisa mengajarkan anak Bunda untuk memulai segala aktivitas dengan berdoa, seperti mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, dan segala aktivitas sehari-hari yang dijalankan. Dan begitu, Bunda juga telah mengajarkan pada anak Bunda untuk mensyukuri hidup yang telah diberikan oleh Allah. Semoga kita sebagai orang tua selalu diberikan kesabaran untuk membimbing anak kita menjadi pribadi yang lebih baik ya Bunda. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk bisa diulang lagi kalau perlu dicatat tipsnya gitu ya. Dan saya yakin juga apa yang disampaikan oleh pakar ini juga sudah dilakukan oleh Lesti Rizky Bilar untuk mendidik Abang El sejak dini. Apalagi hingga sekarang Abang El udah nampak banget sifat rendah hatinya, humble kepada siapapun ya, mirip dengan Lesti Rizky Bilar. Nah, seperti salah satu pesan di samping pakar pesan pakar di samping saya ini kawan, di mana salah satu caranya itu adalah harus dibiasakan dengan sifat orang tua juga. Kalau orang tuanya juga humble, rendah hati kepada siapapun, maka anaknya akan ngelihat terus tuh, akan ditiru gitu kawan. Oke, ini juga ada pakar yang lain. Kita simak ya berikut video. Anakmu ranking 1, hebat dong. Tapi boleh nggak aku tanya satu hal? Anakmu tahu nggak cara meminta maaf kalau dia melakukan kesalahan? Bisa jawab soal matematika itu bagus, tapi apa dia bisa nahan diri waktu lagi emosi? Kita nih orang tua seringkali terlalu sibuk ngajar anak supaya jadi pinter di atas kertas, tapi lupa ngajarin mereka jadi manusia yang tahu cara bersikap. Coba jujur, berapa kali kita puji nilai mereka tapi diam waktu mereka kasar sama orang lain? Kita kasih les ini, les itu, tapi pernah nggak duduk sebentar buat ajarin mereka gimana cara menghargai orang lain? Dunia hari ini penuh dengan orang pintar, tapi minim empati. Banyak yang jenius tapi nggak tahu caranya meminta maaf, nggak bisa denger tanpa nyela, nggak ngerti gimana cara jadi manusia yang utuh. Anakmu bukan robot akademik. Mereka calon suami, calon istri, calon ayah, calon pemimpin. Dan masa depan mereka ditentukan bukan cuma dari nilai raport, tapi nilai hidup yang kamu tanam dari rumah. Ajarin mereka jadi baik, karena pintar tanpa hati nurani hanya akan melahirkan kesombongan. Dunia nggak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia butuh anak-anak yang tahu cara memperlakukan orang lain dengan hormat. Dan itu belajarnya dimulai dari kamu, dari rumah kita sendiri. Wow, keren. Saya suka banget ya tips dari salah satu pakar ini kawan, dan alhamdulillah apa ya, buktinya tuh bisa kita lihat dari Abang El. Perhatikan Abang El ini rendah hati loh kawan, dermawan juga ya, suka berbagi kepada teman-teman sebayanya gitu. Kan ada sebuah video-video sebelumnya tuh ketika ada teman sebayanya itu sendirian, itu ditemenin sama Bang El, bahkan dikasih sesuatu gitu ya. Selain itu juga ada bapak-bapak waktu itu kan, waktu jualan
ketika lagi healing itu mereka sama bunda dan papanya, Bang El itu membeli, diajak ngobrol juga. Wah, ini kan sifat-sifat yang sangat mulia sekali kalau ditanamkan dari sejak dini itu akan terus melekat hingga ia dewasa, kawan. Sekali lagi, anak kita adalah calon suami, calon istri, calon pemimpin ya. Bukan hanya bisa sukses hanya dari ukuran rapot saja, nilai IPK saja, tapi yang paling penting adalah dari nilai hidup yang kita tanam dari rumah, yaitu dari orang tua. Oke, terima kasih Bapak ya sudah memberikan pesan penting buat kita semuanya. Teman-teman jangan lupa bisa memberikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga mengenai topik ini ya. Selamat beraktivitas, selamat bersantai juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Bapak semua.